wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil a'rafi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-barakatil kiram. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita semuanya, Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Julfa Mustafa, Wakil Khatib Syuriah EGNU, hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Al-Mukarram Mustasar PCNU Jakarta Utara, Al-Mukarram Bapak Haji Ali Mahfud, Wakil Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Utara, Al-Mukarram Bapak Haji Sodikin Maksudi, Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Administrasi Jakarta Utara, Al-Mukarram Bapak Haji Asif Munawar, dan wakil khusus pengasuh Pondok Pesantren Payaman, Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid dan Romo Kiai Haji Khazimatul Asrar, seluruh jajaran Syuriah PCNU Jakarta Utara dan MWCNU Jakarta Utara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, Lembaga Bahtul Masail PCNU Jakarta Utara yang pagi hari ini alhamdulillah telah siap menyelenggarakan kegiatan Bahtul Masail Adiniyah, serta para musyawirin sekalian dari LBM, baik dari Jakarta Utara sendiri maupun LBM dari, alhamdulillah hadir di sini dari Bekasi, dari Timur, dari Selatan, dari Barat, alhamdulillah hadir, serta dari berbagai pondok pesantren, wabil khusus pondok pesantren Al-Muttaqin, ada dari pondok pesantren Al-Bitahyah, insyaallah hadir juga. Dan tentunya untuk kita semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, pagi ini kita bersama-sama dapat hadir memenuhi undangan LBM Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan ini tentunya apa yang kita laksanakan ini adalah bagian dari tugas yang sangat-sangat mulia, baik peserta maupun yang hadir. Karena yang hadir itu kita sedang berada di halaqah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Riyadul Jannah. Mudah-mudahan bagian yang terpenting ini, yang terbaik ini untuk kita semuanya akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Para musyawirin sekalian, atas nama PCNU Jakarta Utara, pertama ingin menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari apa yang mesti dilaksanakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Karena pengurus cabang Nahdlatul Ulama ini mengemban amanah dari PBNU untuk tanggung jawab pada 3 hal pokok yang sangat penting, yakni mas'uliyatul diniyah, mas'uliyatul watoniyah, dan mas'uliyatul jam'iyah atau mas'uliyatul ijtimaiyah. Dalam hal mas'uliyatul diniyah, hari ini kita laksanakan Bahtul Masail, bahwa ada 2 hal yang sangat penting untuk kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang terpenting tadi adalah masalah muamalah, yakni masalah yang berkembang di masyarakat kita, yang tentunya ini menjadi tanggung jawab PCNU Jakarta Utara juga ketika wilayahnya ada di PCNU Jakarta Utara, yakni mas'uliyatul diniyah tentang muamalah, binar, ya, yang sudah berkembang merebak di masyarakat. Manfaat maupun madorotnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini, tentunya ini bagian dari
apa yang nanti akan diterima oleh masyarakat kita. Dan tentunya hasil daripada apa yang kita musyawarahkan pada pagi hari ini adalah menjadi ukuran kita untuk tetap kita melaksanakan apa yang menjadi keharusan kita semuanya. Ini saja, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan menghasilkan manfaat. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhormat Bapak Kiai Haji Nasir Nizam Syuriah dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Utara. Selanjutnya hadirin musyawirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara inti yakni Basul Masail yang akan dipimpin oleh moderator, alangkah lebih baiknya dan lebih berkah lagi acara pertemuan kita ditutup dengan doa. Kemudian yang terhormat pada Al-Mukarram Bapak Kiai Shodikin Masyudi, kami mohon kiranya untuk memimpin doa acara Basul Masail di pagi hari ini di Pondok Pesantren Muttaqin Pariaman 3. Kepada terhormat Bapak Kiai Shodikin Masyudi kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syakirin hamdana'i dan yuwafina amalu ibaratihum wazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal kama yanbaghi jalali wajhika sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim. Siratal anbiya'il mursalin. Rahmatul rahim. Allahumma ja'alna ala jam'an marhum. وَرَفَعْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَالْمَحْشُورَ وَلَا تَجْعَلْنَا الشَّاكِرَ وَلَا مَحْرُومًا اللهم الحق حق اتباعه والباطل والوزن اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب Amin. Mudah-mudahan pagi hari ini kita penuh dengan keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin musyawirin berbahagia, masuk ke acara inti yakni Basul Masail yang akan dipimpin dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat Bapak moderator yakni Bapak Ustadz Abdurrahman, kami mohon kami persilahkan untuk memimpin memandu acara Basul Masail ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak MC untuk waktunya. Dan berhubung ini waktu sudah siang, maka untuk mempersingkatnya, langsung saja di sini saya bacakan soalnya. Dan berhubung juga ini deskripsi masalahnya sangat panjang sekali, jadi untuk ini tidak perlu saya bacakan, langsung saja untuk deskripsi masalah yang perlu ditanyakan. Jadi sebelum saya bacakan soalnya, pertanyaannya, silahkan bagi para musyawirin yang ingin menanyakan tentang deskripsi masalah, silakan. PCNU Jakarta Selatan. PCNU Jakarta Selatan, kemudian Darul Mukhlasin, ya silakan. Silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator yang baik. Pertanyaan saya kira semua peserta juga menginginkan hal ini. Jadi minta tasawurnya. Kalau kita lihat, saya kira semuanya sepakat bahwa
deskripsi masalah itu sendiri karena susah dipahami. Jadi minta tasawurnya. Sekaligus kami mengharapkan di majelis Basul Masail ini ada narasumber yang kompeten dalam hal ini. Baik, itu dulu. Terus dari Darul Mukhlasin. Terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama yang mau saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan memindahkan koin setiap hari? Dalam deskripsi dijelaskan kita punya tugas harian supaya mendapatkan bonus 0,5% per hari, yaitu memindahkan pertambangan. Nah ini apa? Belum bisa. Terus yang kedua masalah member. Di sini ada di sini disebutkan dengan pola perputaran edisi cash tersebut banyak mitranya telah memunculkan program-program baru untuk menjaring member. Nah member ini apakah dia termasuk peserta edisi cash atau dia hanya orang yang menabungkan uangnya kepada peserta? Oh, Darul Mukhlasin bayangan dua. Jadi gini dok, kami mau menanyakan ini hampir sama kayak yang berbeda masalah bagaimana apabila kita ingin menjadi member baru. Kita ada cara nanti apa saja yang kita harus persiapkan sama apa saja yang kita lakukan gitu. Mungkin dari cara yang agak kami untuk cara penyerahan antara nanti uang asli yang kita gunakan sebagai gantian dari uang digital itu nanti. Maksudnya penyerahan uangnya. Ya nanti cara-cara gimana kita ingin jadi member baru itu aja nanti. Jadi masuk ke mungkin tasawurnya tadi ya. Ya, mungkin lebih. Oke, di sini Dikit lagi, satu lagi. ya. Cukup ya tiga pertanyaan. Saya serahkan dulu ke narasumber nanti. Yang selanjutnya dari kami Tor, kemana pengelolaan dana? Kemana pengelolaan dana? Oke, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan saya serahkan kepada narasumber dan Asila. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana gambaran atau tasawur atau praktek dari sistem IDC Cash yang berlaku. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan memindahkan pertambangan di smartphone. Kemudian yang ketiga, untuk orang yang mengikuti tabungan-tabungan dan sebagainya tadi itu termasuk mitra atau orang yang menitipkan uangnya di mitranya. Silakan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dina Rianti. Di sini sebenarnya saya adalah member dari edisi koin. Jadi memang sih kepanjangannya disebut Edinar ya, yang tadi disebut-sebut bapak-bapak. Tapi sebenarnya Edinar itu sudah bukan kepanjangan yang kami pakai karena Edinar sendiri itu sudah tidak ada. Jadi saat ini kita selalu meningkatnya cuma dengan edisi cash. Jadi mungkin sebelumnya saya paparkan sedikit ya apa yang dimaksud dengan edisi cash. Edisi cash itu adalah sebuah sebenarnya adalah sebuah aplikasi di sini Pak. Mungkin nanti panjang lebar dijelaskan oleh Bapak, cuman saya akan membuka dulu bahwa sebenarnya saya adalah member dan juga saya sudah menjadi member dari 2018 sampai saat ini. Jadi untuk ininya nanti selengkapnya dipaparkan oleh Bapak, nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan saya jawab. Bisa dibantu Pak yang lebih senior daripada saya. Cukup dijelaskan prakteknya Pak, praktek yang ada di dalam edisi cash ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Romo Kiai dari PBNU, Bapak Romo Kiai dari MUI, dan Bapak Pengasuh Pondok Pesantren dan para kiai-kiai sepuh lainnya
serta ustadz, santri-santri yang ada di pertemuan ini, mudah-mudahan dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara memindah mining ke platform edisi cash? Begitu? Bukan Pak, tasawur penggambaran, maksudnya praktek yang berlaku dalam edisi cash ini bagaimana? Dari mulai penyetoran uang 5 juta itu sampai kita bisa mengambil uang kita itu, uang hasil dari edisi cash ini. Saya kenalkan, edisi cash adalah platform aplikasi dan di dalamnya ada akad jual dan beli. Di sini yang diperjualbelikan yaitu aset digital yang namanya edisi cash. Ini menyerupai token atau digit-digit di saldo edisi cash. Mengenai mining edisi cash, itu adalah hasil pertambangan digit-digit atau saldo yang kita beli dari rupiah beli ke koin aset digital, yaitu koin edisi cash ini. Berapapun aset kita pada saldo edisi cash itu dapat mining atau hasil penambangan dari koin digital ini sebesar 0,5% untuk setiap harinya dan 15% di setiap bulannya. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah akad jual beli, dan andai kata ada member baru, itu akadnya dia beli aset digital beserta tokonya edisi cash, kurang lebihnya begitu. Jadi bukan yang ditambang bukan rupiah kita, tapi rupiah itu dibelikan aset digital yang namanya koin edisi cash. Setelah jadi koin edisi cash di dalam platform aplikasi edisi cash, itu baru dapat penambangan setiap harinya, memindahkan hasil tambang 0,5% ke saldo yang ada. Koinnya koin edisi cash atau edisi blockchain? Koinnya di sini koin edisi cash. Jadi koin edisi cash ini bukan koin cryptocurrency. Ini koin lokal bikinan anak bangsa, yaitu Bapak Abdurrahman Yusuf. Jadi di sini koin edisi cash itu harganya flat rate, yang tadinya sejak 4 tahun itu beli aset 20.000 dan jual 15.000. Mungkin langsung Sail. Ya. Sailnya ini sekalian Sailnya ini. Jadi narasumber plus Sail. Oh Bapak silakan Bapak. Mungkin lebih jelas dilemparkan pertanyaan dilemparkan pertanyaan biar lebih jelas. Jadi kita tanya satu-satu yang tidak jelas dalam deskripsi, nanti beliau yang jelaskan. Oh gitu. Kalau tertasawur nih belum tertasawur di. Memang tasawurnya belum jelas. Iya. Makanya kita tanya langsung Sail. Ya, satu. Ya langsung Sail. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Kiki, saya Ketua LTN KCNU Jakarta Utara. Ini karena ada banyak pertanyaan dan ada juga pengalaman saya di tempat saya mengajar dan juga ada kawan saya, sehingga saya menuliskan tentang masalah edisi cash. Ya memang ini adalah bisnis yang tidak ada pengawasan syariahnya.
ini jangan dikira di syariah karena belum ada fatwanya dan belum ada Dewan Pengawas Syariahnya. Ini murni bisnis umum yang belum disertifikasi halal. Jadi mohon jangan sampai salah pengertian. Ini kita tarik ke masalah halal sekarang. Padahal ini bisnis yang belum ada fatwa halalnya. Nah, ini terkait bisnis yang memang tidak terlihat barangnya secara nyata, fisik, tapi ini dunia maya, koin digital. Jadi jangan dilihat ada bentuk fisiknya, nggak ada fisiknya nih. Ini uang kemudian dikonversi ke dalam bentuk koin yang tidak ada fisiknya. Dan ini menjadi persoalan ketika ditarik ke fikih. Maka saya mempertanyakan di forum Masuk Masail ini 3 pertanyaan yang sudah ada di lembar yang para kiai pegang semua ini. Ya, pertama, dapatkah dibenarkan secara fikih sistem yang telah dikelola oleh pihak edisi cash tersebut? Kedua, masuk dalam kategori akad apakah apabila ada member baru mengikuti program-program yang telah diadakan oleh mitra edisi cash tersebut dan bagaimana hukumnya? Dan ketiga, perlukah adanya koreksi sesuai fikih muamalah pada sistem edisi cash dan mitranya? Jadi yang menjadi persoalan bukan sekedar akadnya, tapi juga bagaimana bisnis ini punya fixed rate, ya, bunga tetap 15% per bulan. Ini dalam sisi fikih seperti apa bisnis dengan pendapatan yang sudah fix 15% per bulan dari uang yang kemudian dikonversi ke koin. Itu saja dari saya sebagai Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya simpulkan untuk praktek dari edisi cash, entah itu anggota lama atau anggota baru, setor uang yang mana tujuannya itu untuk dibelikan koin yang namanya koin edisi cash, bukan edisi blockchain, Pak ya. Jadi edisi cash ini yang perlu kalian ketahui, edisi cash ini adalah merupakan koin atau koin yang tidak berupa cryptocurrency. Jadi nggak ada di market global, nggak ada. Adanya hanya di market sesama komunitas. Sesama komunitas yang di situ anehnya lagi, koin ini adalah stable rate. Jadi harganya itu sangat stabil. 20.000 ketika membeli, 15.000 ketika menjual kepada leader atau exchanger dan sebagainya. Sekarang naik lagi 30.000. Sekarang berarti membelinya 30.000, jual 14.000, 15.000. Dan saya kira cukup. Ini dari LBMPCNU coba ya. Gimana? Karena keluhan masyarakat itu sebetulnya kenapa Pak kok bisa menjual harga itu di angka 20? Ketika kita beli masuk member di angka 20, ketika kita jual ke pusatnya di angka 15. Terus proses pembuatan Bitcoin kok bisa edisi cash sendiri yang buat? Caranya gimana? Jadi bisa menguntungkan 0,5% didapat dari mana gitu sebetulnya? Kita itu ingin klarifikasi itu. Bisa nggak dijelasin, Pak? Monggo. Bisa dijelasin nggak? Monggo, Pak. Jadi koin edisi cash ini bukan koin cryptocurrency. Terus dari mana hasil 0,5% dari penambangan edisi cash? Apakah ada di balik edisi cash ini ada perusahaan yang menaungi buat usaha yang konvensional? Sama sekali tidak ada. Ini tidak ada. Jadi uang bisa muter dari mana, Pak? Ini bukan uangnya, Pak, yang muter. Jadi dengan platform aplikasi edisi cash dengan teknologi yang canggih, karena kita membayar setiap member, setiap user edisi cash wajib membayar 300.000 dalam rangka sewa server yang menghasilkan koin mining 0,5% per harinya. Jadi di sini koin edisi cash tiap bulannya 15% itu mutlak dari server yang secara sistem
secara sistem sudah diberikan hasil penambangan siapapun yang punya aset koin edisi cash. Jadi nggak buat usaha apapun, tidak. Ini teknologi yang digunakan secara sistem. Bisa dijelasin nggak? Kalau saya jual beli gini ya, saya beli Vesil ini harga 50, saya jual dengan 150, itu kan dapat untung. 150 berarti lebihnya dari 100 itu untungnya. Kita kasih pada member, itu kita logis ya. Tapi kalau ini harga beli 20, kita jual 15, 30 ya, sekarang 30 katanya. Keuntungan ini loh yang dikasihkan pada setiap member 0,5% itu loh dari mana? Dari mana gitu loh. Logis pola pikirnya Pak, boleh ini saya jelaskan. Memang seolah-olah nggak masuk logika. Siapapun nggak akan melogika. Tapi ini nyata. Masalahnya apa? 20 logikanya kita beli, jual 15, kan rugi 5.000. Tapi di edisi cash kan yang ada, yang dilupakan, kenapa kok di sini ada untung? Keuntungan itu hasil dari penambangan yang 15% tiap bulannya. Itu dalam 1 bulan itu baru ada rekening. Jadi saldo kita andai kata 10.000 satu hari ini, saldo 10.000 itu bukan langsung masuk ke mining, tapi mengendap di rekening, dalam artian ini pematangan. Dan nanti bulan depan itu rekening akan turun ke mining 0,5%. Itu pasti untung tiap hari ya, pasti untung ya. Alhamdulillah selama ini satu user atau member edisi cash nggak ada yang dirugikan. Memang ini perlu dipelajari secara mendalam, mungkin bisa untuk menyimpulkan. Enggak Pak, pertanyaan lain Pak. Itu kan bentuknya koin ya? Koin. Semisal orang punya, semisal saya ikut member, kemudian punya koinnya itu banyak. Otomatis kan untuk mencapai atau mendapatkan penambangan yang sekitar 0,5%, 15% itu kan harus ada aktivitas di dalamnya. Artinya koin itu harus kita putar, harus diperjualbelikan kan begitu ya. Kalau koinnya itu kita nggak diapain, misal saya beli koin sejumlah 200 koin. Kemudian saya biarin aja sampai bertahun-tahun berhutang, itu kira-kira bermanfaat nggak? Artinya manfaatnya buat apa gitu? Kalau nggak diapa-apain gitu? Kurang lebih. Kalau nggak diputar, ya. Jadi kalau nggak diputar, itu hasil miningnya itu menumpuk dan kita terserah mau kita jual atau kita masukkan lagi ke saldo. Masalahnya apa? Kalau kita masukkan ke saldo, hari ini mining dari bulan kemarin kita 0,5% kita masukkan ke saldo. Dari saldo yang masuk hari ini itu besok pagi turun rekening dalam pematangan yang akan turun mining bulan depan, 30 hari proses. Mungkin kalau nggak langsung praktek di dalamnya, dalam artian langsung kita buka aplikasi, ini agak susah untuk diterima. Oke, satu lagi barangkali Pak, satu lagi mohon maaf Pak. Coba yang itu ya. Kami bertanya begini, contohnya modal kita 20 juta, masuk edisi cash maka nanti dapat 1.000 koin. Nah 1.000 koin kalau 0,5%-nya per hari maka 5 koin. Kalau nanti sebulannya 150 koin dan nanti kita dapat 2 per 150 koin berarti 2.250.000. Maka berarti otomatis duit kita
dari modal dan untung kita 22.250.000. Nah, ketika kita mengetahui daripada ikut-ikut kayak gini macam nggak jelas, contoh nih, bukan berarti menimpa bapak nih, saya nggak jadi ikut lagi lah, gitu. Bisakah nanti kalau saya nggak mau jadi ikut, saya ambil duit saya 22.250.000 atau cuma keuntungan aja modal ditaruh situ? Yang perlu dicatat dalam akad kita masuk member itu kita beli platform dalam rangka andai kata kita punya toko atau market di aplikasi edisi cash. Tentunya ada yang ditinggal, dalam artian kita beli masuk member 5 juta, yang 300 itu sewa server pertama untuk bayar cloud, yang 700 untuk referral yang sponsornya. Ini sponsor ini nantinya akan membimbing bagaimana sampai dia mengetahui seluk-beluk edisi cash dan bisa menggunakan aplikasi sampai dia paham benar-benar dan dia sampai bisa menghasilkan. Terus maksudnya intinya gitu Pak, 20 juta itu bisa diambil lagi atau enggak itu aja? Jadi yang masuk member 5 juta kan nanti akan top up 15 juta. Itu yang dimaksud begitu. Jadi yang 5 juta itu yang 4 juta masuk koin 200 koin. 200 koin ini kita sampai kapanpun itu nggak bisa diambil. Jadi kalau memang kita masuk member itu perlu dipelajari dulu. 4 juta berarti nggak bisa diambil sama sekali. Jadi yang 200 andai kata kita sudah 2 tahun nih atau 3 tahun, koin kita jadi berapa tadi ya. Jadi selama kita mengikuti aturan, dalam artian kita nggak ambil selama 3 tahun dengan kita masuk member edisi cash 5 juta tanpa top up, tanpa kita ngajak siapapun, dengan saldo awal 200 koin, setiap hari kita memindah mining di bulan 31 hari setelah kita member, itu kita dapat mining 0,5% setiap hari. Itu kalau kita terus pindah dan kita setiap bulannya membayar cloud atau sewa server aplikasinya, dalam 3 tahun andai kata mau diambil kita atau mau tutup akun, itu jumlah rupiah saldo kita kalau dirupiahkan dijual itu sudah 399 juta. 399 juta itu kalau kita mau ngambil sama siapa Pak? Kalau mau jualnya itu nanti sama siapa, nanti hasil duitnya bagaimana? Nah, ini bisa diperjualbelikan peer to peer, dalam artian sesama member, sesama mitra, atau di atasnya, atau di exchanger pusat. Tapi pasti ada yang mau beli. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa harga 20 sama 15? Kita andai kata jual itu harga 15. Kalau kita beli aset pengen untuk ditambang itu harga 20. Dengan kita jual sama siapa saja, otomatis siapapun yang menerima koin kita itu ada keuntungan 5.000 di dalamnya. Andai kata ibu ini pengen jual koin ke saya, andai kata 1 koin saja, kalau saya nggak terima, saya diberi untung kok, masa nggak mau? Intinya begitu, biar ada sirkulasi, walaupun kita nggak menjual ke exchanger pusat, peer to peer atau di antar komunitas, antar member itu bisa terwujud. Pasti ada yang beli begitu. Logikanya kalau Bapak punya duit, terus Bapak dikasih barang, yang jelas Bapak satu barang itu untung 5.000. Kira-kira Bapak dikasih rezeki nolak apa
terima. Saya terima. Kalau punya saya sedikit, tapi kalau punya banyak nggak mau saya kayaknya nerima. Contoh koin kalau koin saya sampai jutaan contoh nih, atasan udah sampai jutaan. Ya. Udah gitu pasti yang jutaan ini juga pusing mau jual sama siapa. Nanti kalau yang di bawah ini mau jual, yang atasan nggak nerima. Kalau ada yang nerima, oke seperti itu. Kalau seandainya nggak ada yang nerima, maka bagaimana nasibnya? Tapi alhamdulillah selama 4 tahun, tapi ternyata semua pada mau nerima dengan catatan dia punya rupiahnya. Andai kata di atas kita atau di bawah kita nggak ada rupiah, pasti ada alternatif yang lain. Toh andai kata mentok di komunitas kita nggak ada yang menerima, SDN Pusat pasti menerima. Sudah satu kepastian. Itu sudah suatu kepastian. Dan memang sudah dilakukan selama 4 tahun, Pak. Berarti titik tekannya 200 yang nggak bisa diambil itu 200 koin yang tadi ya? 200 koin. Jadi andai kata kita daftar dengan 5 juta, koin 200, itu tersisa andai kata kita tutup akun tersisa 4 juta. Tersisa 4 juta yang nggak bisa diambil. Kira-kira dalam 3 tahun duit kita 5 juta dengan membayar cloud server setiap bulan selama 3 tahun, terus kita pengen tutup akun tertinggal 4 juta, kita menerima 395, kira-kira dalam hati kita rela apa enggak? Kalau seandainya memang banyak bisa rela Pak, macam ATM itu cuman ditinggal 50. Kalau dia banyak rela, kalau nggak banyak baru agak kerentak gitu. Sudah cukup. Pak, mohon ini penting sekali. Sudah cukup. Saya belum. Jadi gini, setelah Bapak tadi mengatakan kalau kalian nggak ikut ke edisi cash, kalian nggak pernah paham. Jadi percuma tanya-tanya. Harusnya ikut ke edisi cash. Nah untuk itu di sini langsung saja pertanyaannya. Gini aja. Budaya apa itu sudah? Gini. Tadi ada arahan langsung dari Bapak Perumus. Langsung saja kita kerucutkan, kita tajamkan bahwa ini adalah akad jual beli. Yang mana kalau akad jual beli itu nanti akan ada mabik dan sama, tinggal memosisikan mana mabik, mana sama, dan bagaimana ketentuan hukumnya nanti. Nah itu taruhannya. Nah ya ini, jadi langsung saja pertanyaan. Ya cepat. Pertanyaan 1. Dapatkah dibenarkan secara fikih sistem yang telah dikelola oleh pihak edisi cash tersebut? Langsung dari Jakarta Selatan, Darul Mukhlasin Payawan, Pakul Muin. 3 dulu. Silakan dari Jakarta Selatan. Jawabannya boleh atau tidak boleh, haram atau halal? Sebenarnya saya cukup tertarik melihat apa itu komisi atau umum yang hasil didapatkan itu sangat menggiurkan. Tapi apalah daya, secara syariat ini saya berat, jadi haram gitu. Haram hukumnya. Oke. Kemudian dari Pakul Muin. Pakul Muin. Pakul Muin gimana tadi? Tidak dibenarkan Pak. Haram berarti. Oh haram. Dari Darul Mukhlasin? Kami dari Darul Mukhlasin karena belajar insaf kami milih haram. Haram. Oke, 3 berarti haram semua. Yang halal silahkan tunjuk jari. Yang halal ada nggak? Dari Minhaj. Oh yang Musyawarah Minhaj silakan. Boleh. Hukumnya boleh. Nah, kemudian kita minta penjelasan singkat tentang pemetaan masalahnya kepada Jakarta Selatan, silakan. Kemudian dibacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya jujur ini berat ya untuk saya perbolehkan atau menghukumnya halal? Karena diakui atau tidak di dalam edisi cash ini banyak sekali huruf atau unsur penipuan yang tidak diketahui oleh member.
tahunya pokoknya member itu instan, setiap hari dapat 0,5%, setiap bulan dapat 15%. Yang padahal dari pendaftaran member dari uang 5 juta kemudian dibagi 4 juta itu adalah untuk pembelian koin edisi cash sebanyak 200 koin. Kemudian yang 300.000 ini adalah untuk alat sewa penambang atau sewa penambangan, dan yang 700.000 adalah sebagai sponsor. Yang paling saya curigai ini adalah masalah penambangan, di mana penambangan ini sangat fiktif. Ini tidak ada penambangan. Tidak ada penambangan. Tidak ada penambangan. Tidak ada penambangan. Harusnya ini ada penambangan, istilahnya ada kerja atau perputaran uang, itu ternyata tidak ada. Maksudnya kerja bawa bacol sama di. Iya, kalau itu secara fisik, tapi secara non fisik di dalam di dalam aplikasi ini tidak ada. Sehingga saya katakan ini adalah hulu, termasuk ada unsur penipuan, itu satu penipuannya. Yang kedua, jelas ada permainan uang dan poinnya ini tergolong poin sampah, yang dimana realita yang ada saatnya di dipasarkan secara bebas ini nilainya tidak seberapa, tidak 15.000 atau bahkan 20.000, tapi cuma 102 rupiah saja. Tidak cukup. Kemudian dari ini Darul Mukhlasin mungkin sama ya haram, tapi mungkin beda penjelasan, mungkin silakan. Di sini kami menghukumi haram dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, alat tukar atau koinnya itu tidak termasuk nukut yang sah menurut syariat, menurut pendapat Imam Syarwani dan beberapa ulama yang lain. Di garis bawahi menurut pendapat Imam Syarwani dan beberapa ulama yang lain. Berarti edisi cash tidak termasuk nukut yang sah. Secara syariat menurut Imam Syarwani memang ada yang membolehkan seperti atomasi mungkin. Makanya menurut Syarwani nggak boleh. Coba terus baca ibarah Hasyiah Hawasi Syarwani juz 4 Shahifah 238. Wa hasilul jawab anal waraqata al madhkurata la tasihul muamalatu biha wa la yasirul mamluku minha aw biha arada tijaratin fala zakata fihi. Fa inna min syurutil ma'qudi alaih samanan aw musamanan ayakuna fihi fi hadidatihi manfaatan maksudatan yu'tadu biha syar'an bihaitsu yuqabalu bimutamawalin urfan fi halil ihtiyar. Nah, jadi syarat alat jual beli yang sah ini ada manfaat maksudah. Ada manfaat maksudah yang bisa digunakan setiap saat dalam setiap keadaan. Mafidnya maksudnya? Ya, mafid atau sama. Kalau di buhus Fil Iqtisad Al-Islami sendiri halaman 178, anak tuh huwa kullu wasitin litabadul yalqa bulan aman mahmakana dari kalwasit wal ayi halim yakun. Jadi syaratnya saman atau musaman ini dia harus bisa dipakai, bisa digunakan dalam keadaan apapun dan kapanpun. Sudah cukup ya? Maaf, enten nulis sebagian. Sudah cukup. Terus dari Fathul Mu'in, silakan. Belum selesai ini, Pak. Berarti setengah gampang jawabannya. Oh, belum. Ya, ada 5 ini soalnya. Yang kedua ada B bisyartil ijarah, ketika pendaftaran. Ketika kita mendaftar, kita menyerahkan uang 5 juta. Yang 4 juta kita gunakan untuk membeli koin. Terus yang 300.000 ini sebagai biaya untuk menyewa klot pada bulan pertama. Nah, ini otomatis dalam akad ini ada be' bisyartil ijarah. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tabirnya dalam kitab Hamis Syarwani Tufatul Muhtaj fa bai'un juz 4 halaman 326 fa bai'un bisyarti ijaratin aw i'aratin aw ghairihima batilun kadzalika. Langsung harus saya mawon. Jadi be' dengan syarat ijarah atau dengan syarat i'arah atau selain keduanya, misalnya be' bisyartil be' itu semuanya tidak sah gitu. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya apa? Haram kita melakukan muamalah yang fasidah. Seperti dalam kitab Bughyatul Takhlis halaman 122. Masalah ta'atil uqud al-fasidah haramun. Nah, ada juga di asbah. Ada tambahan dari teman. Tambahan, Dok. Jadi gini, Dok. Ketika kita berpijak dengan pendapatnya Imam Asyarwani yang mengatakan warokoh itu tidak termasuk nukut, maka ini jual belinya nggak sah, alasannya karena warokoh itu tidak dianggap samanan al musamanan atau ma'qud alaih yang manfaat maksudah. Nah, ini dikuatkan dengan ibarah yang ada di Al-Buhut Fil Iqtisad Al-Islami. Itu masalahnya, Dok. Kemudian ketika kita berpijak, kalau kita mengatakan koin ini adalah bisa dipakai untuk alat tukar menukar, seperti pendapat yang ada dalam At-Tarmasi itu, al-ma'rufah wa ikhtalafal muta'akhirun fil waraqah al-ma'rufah bin nut
Fa inda Syekh Salim bin Samir wal Habib Abdullah bin Smith annaha min qubailit duyun nazran ila ma tadammanathu al-waraqatul madhkur minan nuqud al-muta'amal. Ini beliau menganggap seperti cek gitu Tor. Cek ini kan cuman ada bilangan saja. Tapi kandungan bilangan itu bisa untuk dibuat alat tukar menukar. Nah, kalau kita berpijak di dalam edisi cash, itu ada koin, bisa juga dipakai untuk alat tukar menukar. Dari sini sah kalau menurut kami. Dari sini ketika berpijak kepada pendapatnya Syekh Termasi. Tapi tidak sahnya sesuai disampaikan teman kami, ada campuran baik di syartit ijarahnya itu Tor. Nah, itu yang membuat tidak sahnya. Kemudian seperti yang disampaikan oleh tadi awal katanya bukan nukut yang sah. Itu kalau kita berpijak kepada pendapatnya Imam Asy-Syarwani. Tapi kalau kita berpijak kepada mutaakhirin At-Tirmidzi ini sah. Jadi kamu berpijak yang mana nih yang jelas ini? Kalau kami berpijak kepada dua-duanya Tor. Dua-duanya enggak jelas ini namanya. Yang jelas yang mana yang berpijak? Saya langsung kontrol. Sedikit lagi Tor. Dikit aja Tor. Belum siap dia Tor. Tanggapi Pak ya. Itu karena dalam deskripsi masalah itu dikatakan itu adalah akad jual beli. Sedangkan dalam wakiahnya itu sebenarnya sudah bertentangan dengan esensi jual beli sendiri. Dalam tausiah itu jual beli didefinisikan sebagai tamliku ainin majatin. Nah, di situ uang yang 4 juta tadi misal diberikan 200 koin. 200 koin itu sama sekali tidak bisa dimiliki. Kenapa tidak bisa dimiliki? Karena memiliki itu apa? Bisa mentasarufkan. Sedangkan 200 koin itu sampai mati pun itu tidak bisa diuangkan kembali dan dikembalikan kepada memberi sendiri. Oh gitu. Nah sekarang 200 itu tidak bisa dikembalikan. Sekarang penjelasan dari yang mengatakan haram. Oh yang boleh ya, yang boleh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ini yang perlu disimak nih, soalnya perinciannya. Kami di sini mengatakan sah karena berpijak ini sebagai baik dari segala aspek. Meskipun itu memijak kepada qaul yang tadi gitu ya, tapi tetap di sini sah menurut ulama. Itu kan saya rasa saudara-saudara tadi mengatakan haram ataupun tidak sah itu karena menganggap salah satunya IBC itu perkara yang gak nampak gitu. Bukan macam-macam. Ini aja kemukakan pendapat sendiri sebelum menyangkal pendapat orang lain. Yang pertama kan baik yang sahihah. Itu baik itu apa? Kalau dalam kitab Kifatul Ahyar itu seperti itu. Al-bai' fil lughah i'ta'u syai'in muqabalati syai' wa fi syar'i muqabalatu malin bi malin qabilaini litasarruf bi jabin maqbulin al-wajhi al-ma'zun fi. Meskipun di sini ada ketentuan dengan ijab dan qabul, tapi banyak sekali pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya akad tanpa ijab dan qabul itu sah, yaitu bai' mu'addab sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Asbah wa Nadhair ya. Nah, dalam kitab Asbah wa Nadhair itu kurang lebih seperti ini toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu ma qulna bi sihhatil mu'aqati fihi minal bai'i wal hibati wal ijarati wal wahdi wa nahwiha ala maqtarahu fi rawdah wa syarihil muhadzab. Nah, minar ruju'i fihi ilal urfi. Itu kan udah menjadi uruf umumnya masyarakat bahwasanya jual beli tanpa ada saya beli ataupun saya jual itu pun sah. Jadi ketika ditinjau dari segi maksudnya itu pun sudah sah, yaitu poin tadi. Yang kedua ditinjau dari ijab qabulnya pun sah, karena itu lain kepada mu'addab. Ya, berarti ini yang maksudnya di bawah ini kami itu di sini. Intinya gini, ya. Intinya itu diperbolehkan karena hal tersebut memenuhi syarat sah jual beli gitu. Ya, nah, ini sekarang saya simpulkan. Intinya ini selesai. Nanti akan lari kepada 0,5%. Kami belum jelaskan. Gitu. Nah, ini kalau kita tengok di ma'bud alnya pun meskipun itu tidak ada fisiknya ataupun tadinya, tetap itu pun dianggap perkara yang sah. Kenapa? Karena itu juga termasuk mal. Dalam kitab Asbah juga kan, khatimatun fi tafsil mal wal mutamawal ammal mal faqala asy-Syafi'i la yaqau ismul mal illa ala ma lahu qimatun. Sekarang Bitcoin ada qimahnya enggak? Ada harganya enggak? Kan ada, berarti itu termasuk mal. Ada pun 0,5% itu jadinya sebagai hibah yang akan dijelaskan oleh kami.
Jadi sebentar Tor, ini sedikit kami jelaskan masalah 0,5%. Tidak meninjau dari mana perusahaan itu mendapatkan 0,5% yang akan diberikan kepada member itu dari mana, itu saya akor begitu. Jadi yang kami titik tekankan di sini, yang disyaratkan oleh atau dijanjikan oleh perusahaan kepada member itu hanya berupa janji begitu, bukan taklik di dalam hibah itu sendiri. Jadi kami menganggap 0,5% yang diberikan itu adalah hibah. Ini kami punya tabirannya dalam hibah. Hibah. Walaupun ditaklik, tapi itu jadi sebentar kami dalam yang di dalam kitab Hawi al-Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mawardi, iklam anna syarta fil bai'i innama yu'athiru idza qarana bil 'aqdi. Fa amma in taqaddamahu fala ta'thiru lahu li'annahu la yakunu syartan, innama yakunu waqtan. Terus ini juga dikuatkan di dalam ibarat yang ada di dalam Majmu' Bisyarhil Muhadzab, wala makanat al-hibatu tamlikan li muayyanin fil hayati. Lam yajuz tamlikuha ala syartin kabaiin. Memang di sini enggak bisa. Fa'in tapi ada ketentuan setelahnya. Fa'in allaquha ala syartin kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah in raja'ti hadaituna ila najasi. Fa'in hadaitana ila najasi. Fa'iyalah. Karena waqdan. Di sini janji ini di sini perkara yang ditaklik dalam hadiah yang akan diberikan itu menjadi waqad begitu Tor. Cukup saya simpulkan dulu. Jadi saya simpulkan untuk jawaban pertama dari Jakarta Selatan itu mengatakan haram meninjau dari praktek dalam IDC Cash itu terdapat unsur gurur atau penipuan atau bahasa kriptokarnya scam. Yang mana penipuan ini itu meliputi satu, penambangan bersifat fiktif. Yang kedua, koin IDC Cash atau koin atau token istilahnya itu adalah perkara yang tidak berharga alias sampah. Nah ini tinjauan dari Jakarta Selatan. Kemudian untuk tinjauan dari Darul Muklasi juga mengatakan haram. Tinjauannya satu, bahwasanya IDC Cash ini bukan merupakan nukut yang sah menurut Imam Syarwani. Dan juga di dalam pendaftaran yang mana itu nanti dipilah pendaftaran 5.300.000 untuk biaya cloud, 700.000 untuk biaya sponsor, yang 4 juta ini nanti untuk membeli uang, dan itu termasuk dari bisyartil ijarah dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang dari pendapat yang haram, ya yang boleh. Kenapa di situ diperbolehkan? Karena sistemnya itu sudah memenuhi syarat sahnya jual beli, dan menariknya 0,5% yang diberikan perusahaan kepada anggota itu merupakan hibah atau pemberian. Silakan, ini yang mau disangkal mana dulu ini? Yang halal, yang menghalalkan disangkal. Silakan, ini dari Darul Al-Mutaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang mengatakan halal ini adalah sangat fatal salahnya. Karena di situ ada tambahan 0,5%. Itu kalau seandainya hibah maka tidak cocok. Bagi kami tambahan 0,5% itu adalah hibah. Kenapa demikian? Pertama, kalau ada 0,5% itu akan ada kalau seandainya sewa klub. Kalau nggak sewa klub maka tidak akan ada pemberian seperti itu.